Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uhuni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan, hari yang menjadi hari penghulu atau penghulu hari dari semua hari-hari yang ada, yang Allah berikan keistimewaan hari ini terkhusus bagi umat Muhammad SAW, itu hari Jumat. Dan waktu-waktu di hari Jumat seperti inilah waktu yang mustajab, baik mustajab untuk berdoa atau kebaikan-kebaikan yang lain kita bisa kerjakan, yang semuanya penuh kebaikan dan keberkahan dari Allah, jauh daripada hari-hari yang lainnya. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang dari semua sisi kehidupan beliau kita bisa contoh, kita bisa tauladani, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, meskipun tidak akan bisa semuanya, karena sosok manusia satu ini adalah sosok manusia yang Allah sempurnakan seluruh sisi-sisi kehidupannya, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekalian, jazakumullah khair atas undangan dari Ikatan Notaris Muslim Indonesia, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi kebaikan dan menjadi amal ya buat kita semua, untuk kita bisa terapkan baik pada diri kita sendiri ataupun pada keluarga ataupun orang lain. Baik, Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa, memberikan perhatian terhadap kesehatan. Seluruh atau mungkin hampir sebagian besar aktivitas ibadah kita itu memerlukan fisik yang kuat. Bahkan kalau kita bicara sholat saja, sholat ya kita tahu bahwa aktivitas fisik ya, yang mungkin kita belum pernah sholat sebagaimana sholatnya Nabi ya, atau sholatnya para sahabat atau tabi'in saja. Karena sholat-sholat mereka itu ya kita bisa bayangkan dalam waktu atau saat berdirinya saja bisa ada yang 1 jam atau 2 jam. Ya, rukunya juga sama seperti itu lamanya, sujudnya juga sama seperti itu. Artinya ini semua memerlukan kekuatan fisik atau kekuatan raga yang optimal, yang sebenarnya kita bisa jaga itu semua dengan konsep-konsep yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak sekalian, bicara tentang makanan yang halal dan thayyib ya. Mungkin ini sebuah istilah atau sebuah perkataan atau kalimat yang umum saja ya bagi sebagian orang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, by the way itu ting-tongnya bisa dihilangin nggak ya? Ting-tongnya bisa karena cukup mengganggu. Ya, coba kita ini ya, kita coba usahakan. Ya baik, baik. Tadi ya saya katakan Bu sekalian, makanan yang halal dan thayyib, mungkin sebagian orang ya apa namanya seperti itulah adanya, mungkin mereka pikir atau mungkin mereka merasakan yaitu suatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya kalau kita mencermati bahasa-bahasa Al-Quran, bahkan ulama-ulama yang menjelaskan tentang hal itu, justru malah salah satu ayat yang ada pada surat Al-A'raf ya, yang kita pernah atau sering mendengar di ayat ke-30, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Lalu di ayat yang lain tadi mungkin disampaikan juga atau mungkin sudah dibacakan juga tadi tentang wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi ada beberapa pesan penting di situ yang sebenarnya kalau kita cermati, bahkan Ibnu Katsir rahimahullah
menjelaskan ayat yang tadi disebutkan, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan, itu merupakan 50% dari ilmu kedokteran, ya. 50% dari ilmu kedokteran. Semua atau sebagian besar penyakit-penyakit yang ada saat ini ya karena masalah berlebihan tadi. Udah berlebihan yang dimakan tidak sehat. Udah berlebihan yang dimakan sudah bukanlah sudah tidak sehat lagi, tapi cenderung merusak badan. Ya. Bapak Ibu, sebagai contoh ya mungkin ya. Saya pernah ya mencoba membeli satu ya fast food lah seperti itu. Saya beli burgernya, kemudian burger itu saya taruh di meja rumah waktu itu dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya sampai ke 14 hari atau 2 pekan. Subhanallah, burger tersebut nggak ada jamurnya, nggak ada lalernya, nggak ada macam-macam gitu kan. Ya, yang mungkin harusnya ada pada makanan-makanan yang kita lihat di pasar-pasar tradisional. Nah, kalau saya membahas tentang itu Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kita perlu ketahuin bahwa, atau mungkin kita belum tahu mungkin yang dimaksud thayyib itu apa. Kalau halal sih jelas ya. Halal itu ya secara apa tuh namanya, misalkan kita mencontohkan atau saya contohkan sapi lah. Sapi itu kan adalah binatang yang halal untuk dimakan secara apa tuh namanya bendanya atau mungkin secara makhluknya ya. Tapi kalau sapi itu tidak disembelih secara syar'i, maka sapi itu menjadi sapi yang tidak halal atau sapi yang haram ya, atau dibeli dari harta yang haram atau dari uang yang tidak halal, itu maka sapi tadi tidak boleh dikonsumsi karena dia menjadi haram. Nah, dan ini sebenarnya kalau kita bahas tentang halal dan thayyib ini, kata kunci dasarnya memang ada pada halal dulu ya, ada pada halal dulu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, ada seorang yang miskin, bajunya atau pakaiannya lusuh, dan dia berada di padang pasir, lalu dia berdoa, dia mengangkat tangannya kepada Allah, dia katakan, Ya Rob, Ya Rob. Terus Nabi katakan, bagaimana doanya mau dikabulkan? Ya, kata Nabi SAW, pakaiannya atau mungkin uangnya haram, pakaiannya haram, ya, atau mungkin dari sumber yang tidak halal, seperti itulah. Maka kita memohon ya, kita minta pada Allah sekalian, karena Nabi pun mengajarkan doa agar kita dicukupkan dengan yang halal. Dalam sebuah hadis Nabi memberikan apa namanya contoh doa tersebut yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya, cukupkan aku dengan hal-hal atau mungkin hal yang halal saja darimu, dan jauhkan aku dari hal-hal yang haram ya, termasuk makanan, minuman dan segala macamnya. Sebab apa? Sebab Bapak sekalian, semua yang haram yang masuk dalam tubuh manusia itu akan berpotensi bukan hanya tidak diterima ibadah seseorang, tapi dia bisa mengubah perilaku ya. Jadi jangan pikir bahwa harta yang masuk dalam tubuh kita, harta itu nanti bisa dibelikan makanan, minuman, segala macam, itu masuk ke tubuh kita, masuk ke tubuh keluarga kita, anak, suami, istri, dan seterusnya, itu tidak mengubah perilaku. Itu akan mengubah perilaku bahkan sampai bisa menjadi bibit atau penyakit dalam tubuh kita. Loh, kok bisa caranya, kok bisa kayak begitu? Ya, pertanyaannya. Maka jawabannya terletak pada ketidakberkahan dari harta tadi. Ya. Jadi kalau ada makanan yang tidak halal masuk dalam mulut kita, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Bakar ini pernah memakan satu makanan, dia makan, lalu akhirnya orang yang belikan makanan tadi mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia katakan, ya Abu Bakar, itu makanan tadi aku ambil ya, aku dapatkan dari hasil aku bertenung atau ya berdukun atau sihir, seperti itu. Anda tahu apa yang dikerjakan Abu Bakar? Abu Bakar akhirnya memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya atau kerongkongannya untuk dia memaksakan makanan tadi keluar dari dalam mulutnya atau mungkin dari dalam kerongkongannya. Masya Allah. Saking seperti itu mereka menjaga kehalalan makanan ya. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena menjaga makanan yang halal ini adalah bagian dari keimanan ya, bagian dari keimanan. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa makanan yang tidak halal yang masuk dalam perut atau tubuh seseorang akan menyebabkan amalan yang tidak diterima 40 hari.
Ada menyebutkan 40 atau 40, kita nggak tahu, 40 saja dalam hadis sebutkan. Jadi hati-hati dengan harta haram, hati-hati dengan makanan tidak halal, ya.